Ong, ong, oh, ong, ong. Ada dunia dewa-dewa, ada jagat manusia, dan ada jagat binatang dan setan-setan. Bahkan manusia pun ada kelas-kelasnya. Ada negeri-negeri besar yang ingin lebih tinggi dari negeri lainnya. Ada wangsa yang meluaskan tanah jajahannya. Ada pula wangsa yang hidup sederhana di gunung-gunung, di hutan-hutan, wangsa pemburu di Paranggelung. Seorang raja muda bernama Ekalaya. Seorang raja muda yang merajai sekelompok pemburu. Mereka menggunakan busur panah sederhana. Tapi Ekalaya, pemuda ini sungguh berbeda. Suatu kali ia berpikir, kenapa aku menikah terlalu muda? Sesungguhnya, aku masih ingin berguru. Kudengar, di Hastina ada guru besar bernama Dorna. Barangkali saja ia bisa mengajariku memainkan busur panah ini. Maka ia membulatkan tekadnya meninggalkan Paranggelung, ingin berguru pada Dorna di Sukalima. Ia pamit kepada Anggraini, istrinya. Anggraini, adikku, aku harus pergi. Sungguh, mungkin aku bukanlah laki-laki yang layak untuk kepadanya kau baktikan hidupmu. Karena hari ini, betapapun meski aku sangat mencintaimu, keinginanku untuk berguru pada Dorna telah melebihi itu. Apa jawab Anggraini, perempuan bening itu? Aku akan mengikuti suamiku kemanapun kau pergi. Saking negeri Paranggelung, dari negeri Paranggelung, umiring nut guru laki, mengikuti langkah suamiku. Sumungkem padaning tresno, bersujud di tapak-tapak cinta. Kasetyan kang tanma roni, kesetiaan yang tak terbagi. Datahan metang pringgoboyo, tak berhitung mara bahaya. Jiwanggaku tos ngabekti, semata-mata menunaikan tugas kewajibanku. Kenapa kau katakan itu, Anggraini? Karena jalan itu yang kupilih, suamiku. Maka berangkatlah sejoli itu menuju Hastina, menuju Sukalima.
Tapi Dorna adalah seorang guru yang telah terikat pada sumpahnya. Dulu sekali, sepulang dari negeri Pancala, ia telah bersepakat dengan Bisma, sang tetua. Ia hanya boleh mengajari Kurawa dan Pandawa saja. Satu-satunya orang lain yang boleh ia ajari hanyalah Aswatama, anak Dorna sendiri. Maka ketika Ekalaya datang menemuinya, Dorna bilang, "Ekalaya, aku terikat sumpah. Di bawah gerimis padang ilalang Sokalima ini, di tanah becek berlumpur ini, dengarkan kata-kataku, Ekalaya. Tidak hari ini, tidak lusa, dan tidak kapanpun aku bisa menerimamu sebagai muridku." Ekalaya mundur dengan kecewa, tapi ia tidak pergi. Lalu, tanah lumpur bekas jejak tapak kaki Dorna itu ia kumpulkan bersama ilalang dan ranting-ranting kering. Ia mulai membuat patung. Patung yang menyerupai Dorna. Ia mulai memainkan busur panahnya. Patung yang bisu itu seperti berkata-kata, "Ekalaya, anakku, tahukah kau rahasia memanah itu? Bukan tentang bagaimana kau merentang busur itu, bukan pula tentang bagaimana matamu kau nyalangkan untuk membidik sasaranmu. Bukan itu, Ekalaya. Memanah adalah soal sepenuh-penuh perhatian. Maka cuma hatimu yang mampu, anakku." Ekalaya bersimpuh kepada kebisuan yang mengajarinya memilah-milah suara. Memilah-milah pilihan-pilihan di hatinya sendiri. Tiba-tiba di hari itu ia menjelma menjadi seorang pemanah yang bahkan mungkin sebanding, mungkin lebih baik dibanding Arjuna, murid kesayangan Dorna. Lalu Arjuna yang diam-diam mengintip Ekalaya dari semak-semak. Ia tidak bisa menahan diri. "Hai anak muda, siapa kau? Kenapa kau memainkan busur panah dengan begitu hebat? Siapa yang telah mengajarimu?" Ekalaya mengaku, "Aku bukanlah siapa-siapa, Raden. Aku tahu kau adalah Raden Arjuna. Perkenalkan, aku Ekalaya, keturunan pemburu dari Paranggelung. Siapa yang mengajarimu, Ekalaya?" "Seperti kau lihat, aku belajar sendiri, hanya ditemani oleh patung yang bahkan tidak bisa berkata-kata ini, Raden." "Bukankah itu patung Guru Dorna?" "Aku tidak mungkin menyembunyikan hasratku untuk berguru padanya. Tapi kau tahu sendiri, Raden, Guru Dorna telah menampikku. Lagi pula, kami hanyalah wangsa pemburu. Kami memainkan busur ini hanya untuk mencari makan, untuk mencari kulit binatang, hanya untuk mempertahankan hidup kami. Berbeda dengan kalian para kesatria. Kalian bawa busur panah itu untuk melakukan tugas-tugas mulia para kesatria. Kami hanyalah orang yang hidup di gunung-gunung, di hutan-hutan, sama sekali tak sebanding denganmu, Raden Arjuna." Tapi Arjuna tidak bisa menahan diri. "Bisakah kita memainkan panah-panah kita sebentar saja, Ekalaya?" "Silakan. Kalau begitu maumu, Raden, silakan memilih sasaran. Aku akan mengikuti." Daun jatuh. Mereka melepaskan panah-panah itu dan panah Ekalaya lebih cepat. Kelelawar terbang. Tetap panah Ekalaya lebih cepat. Cukup sudah. Arjuna pergi dan mengadu pada Dorna. Ia tidak percaya
bahwa kemampuan Ekalaya itu datang begitu saja. Duhai Durna, guruku, kau telah berjanji untuk tidak mengajari siapapun selain kami. Kenapa? Di luar pagar perguruan Sokalima ada seorang pemuda mengaku bernama Ekalaya. Bahkan kemampuan panahnya melebihi murid kesayanganmu ini. Apakah kau telah mengingkari sumpahmu itu, wahai Guru Durna? Betapa marahnya Guru Durna. Bergegas ia dan Arjuna menemui Ekalaya. Hai Ekalaya, berani-beraninya kau membawa namaku, kau menyeretku pada keinginanmu, kau membuat kekacauan di sini. Pergilah dari Sokalima. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Apakah aku pernah menerimamu sebagai murid? Aku pun tidak pernah mengaku pada Raden Arjuna bahwa kau telah mengajariku, Guru Durna. Tapi bila aku ditanya, apakah aku sangat ingin berguru padamu? Tentu saja. Dikejap itu, Durna tergoda. Kau tahu syarat orang berguru, Ekalaya? Ya, aku tahu, Guru Durna. Menuruti segala perintah, memberikan apapun yang diminta oleh guru. Baiklah. Kau ingin belajar memanah padaku. Anggap saja aku adalah gurumu dan gurumu akan meminta sesuatu padamu. Durna ingin menakar kebesaran hati, kekuatan hati kesatria Paranggelung ini. Kau ingin belajar memanah padaku? Kalau ku minta busur panahmu, apakah akan kau serahkan, Ekalaya? Oh, tentu saja, Guru Durna. Ambillah busur panahku ini. Sesaat, Guru Durna terkesiap, tapi ia belum menyerah. Busur panah ini hanyalah alat, Ekalaya. Yang kau gunakan adalah lenganmu, adalah jari-jarimu. Bila yang kuminta sekarang ini adalah jari tanganmu, apakah masih akan kau serahkan juga? Secepat kilat Ekalaya menghunus pisau dan memotong jempol tangan kirinya. Durna yang sedang menakar Ekalaya ditakar oleh murid yang ditampiknya itu. Ia pergi dengan malu. Tinggallah Arjuna yang salah tingkah. Ia tidak tahu harus berbuat apa pada Ekalaya. Kurang ajar sekali kau, Ekalaya. Kau telah mempermalukanku di depan guruku. Apa maksudmu dengan seluruh kerendah hatian yang palsu itu? Kau bilang panah-panahmu hanya untuk berburu, tapi penglihatanku tidak bisa kau tipu. Kau hanya ingin lebih tinggi dari kami, para ksatria Hastina. Apa yang bisa membuatmu percaya, Raden Arjuna? Semuanya telah kuserahkan. Kau pikir bagaimana memegang busur tangan tanpa ibu jari tangan kiriku ini? Tentu kau tahu apa yang telah kurelakan, Raden. Sudahlah, Raden Arjuna. Mari, bila memang hatimu belum puas, aku masih ingin menemanimu melanjutkan permainan kita. Pilihlah sasarannya dan aku akan mengikutimu, bahkan tanpa ibu jari tangan kiriku ini. Mungkin kau akan menang, tapi siapa tahu. Pucuk daun! Arjuna yang menyebut sasaran, tapi panahnya kalah cepat dengan panah Ekalaya. Elang terbang! Arjuna dipermalukan sore itu. Arjuna tahu waktunya hampir habis. Maka dikejap itu, ia mengarahkan anak panah itu ke jantung Ekalaya. Raden Arjuna, kenapa kau arahkan panahmu ke jantungku?
Kau jangan berlagak bodoh, Ekalaya. Kesatria sepertiku tidak bisa menanggung aib. Kesatria sepertiku tidak mungkin menanggung malu sebesar ini. Lebih baik kami mati. Panahmu selalu lebih cepat dari panahku. Kali ini aku membidik jantungmu. Aku ingin tahu apakah panahmu masih lebih cepat dari panahku. Iya, Arjuna telah gelap mata. Ia bidik jantung Ekalaya, dan sembari memejamkan mata, ia lepaskan anak panah itu bersiap mati. Iya, karena panah Ekalaya selalu lebih cepat dari panahnya, tapi lalu sepi. Tapi ketika ia membuka mata, yang ia lihat adalah Ekalaya yang tegak berdiri, tersenyum tipis. Jantungnya telah tertembus anak panah itu. Terbakar hati Arjuna. Kurang ajar sekali kau, Ekalaya. Panahmu telah mempermalukanku. Caramu mati sekarang ini mempermalukanku sekali lagi. Manusia macam apa kau ini? Belum lagi kegundahan itu usai, Anggraini datang menangisi jasad suaminya. Kesatria macam apa kau ini, Arjuna? Bahkan kau yang telah dianggap sebagai kesatria mulia, kau yang telah dianggap memiliki penglihatan tiada cela, kau tidak bisa menakar ketulusan hati seorang pemburu seperti suamiku. Betapa hancur hati Arjuna. Lalu ia lolos keris pulang geni. Senjata dewa itu ia serahkan pada Anggraini. Anggraini, ya, aku telah membunuh suamimu dan kurasa aku layak untuk mengalami nasib yang sama. Maka, bila kau ingin menuntut balas, silakan ambil hidupku. Tapi tanpa diduga, keris Arjuna itu oleh Anggraini tidak digunakan untuk menuntut balas, tapi ia tancapkan ke jantungnya sendiri. Neraka seperti apa yang dialami oleh Arjuna? Ia seperti masuk ke kobaran api dan berkubang di sana. Maka bila kelak semua orang mengagumi Arjuna, bila ia disebut sebagai lelananging jagat, laki-laki sejati di kolong langit ini, itu sungguh bukan tiba-tiba. Arjuna yang sematang itu telah dibakar berkali-kali di kobaran api. Ia dipermalukan, jatuh dan bangkit, jatuh dan bangkit, jatuh dan bangkit lagi. Arjuna yang sematang itu bukanlah pemberian yang tiba-tiba. Dieng-dieng lunga pasar dieng, tukokno payung mutha, aja ciut aja amba, kira sedeng wong loro wae, milya gambar Arjuna tapa, aning gunung Indrakila.